Halo Eris, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight September 2023 untuk Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja, pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya Aries. Selain itu aku juga akan ambil satu kartu untuk manifestasi atau kartu mantra yang perlu kamu afirmasi di sepanjang September. Dan satu kartu lagi clue, direction atau advice ya, nasihat yang tujuannya adalah mempermudah kamu menjalani bulan September ini. Karena September akan punya tantangannya sendiri Aries. Dan mudah-mudahan nanti kartu yang keluar dan pesan yang aku sampaikan bisa membantu kamu dalam mempermudah dirimu menghadapi tantangannya tersebut. Yes? Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan itu hal yang biasa. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Maka aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended untuk readingan ini. Oke? Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Aries. This I promise you guys, okay? Kita akan segera mulai saja Aries. Yang pertama adalah kartu mantra atau affirmation. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Affirmation mantra for September 2023. Thank you. Da 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 da. Come on Aries, let's hit it baby. Oh, bukan. Iya ambil katanya. Aduh Aries, kamu ini mah begitu banget Aries. Oke, katanya sini I see grace and possibility in all of life's challenges. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Aries supaya kamu bisa screenshot guys. Karena dalam memanifestasi nggak boleh 1 atau 2 hari saja ya. Karena banyak orang yang memanifestasi itu 1 hari aja. Udah gitu hatinya nggak di situ lagi. Oke, enggak ya. Aku nggak boleh ketawa guys. Aku lagi batuk sama pilek ya. Jadi kalau aku ketawa nanti Oke, setelah kamu screenshot, kamu simpan di layar HP ya guys, di galeri HP ya. Aku dekatin ke layar HP, kamu screenshot, simpan di galeri HP. Kamu baca ini pagi hari sesudah bangun tidur dan kemudian malam hari sebelum tidur. 2 kali sehari selama minimal 21 hari berturut-turut. Itulah waktu yang paling ideal untuk memanifestasi. Akan lebih bagus lagi selama 30 hari sepanjang bulan September. Yang tujuannya adalah agar kamu memahami kalimat ini, menjadikan ini bagian dari hidupmu. Once kamu jadikan ini bagian dari hidupmu, ini jadi milikmu selamanya. Kalau ini sudah jadi milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Itulah yang disebut dengan manifestor ya. Ini akan selalu kamu manifestasikan anywhere, dimanapun kamu berada. Oke? I see grace and possibility in all life's challenges. Aku melihat hal yang bisa disyukuri dan kemungkinan-kemungkinan yang baik dalam setiap tantangan kehidupan. Bayangkan kamu memiliki ini guys. This is yours. Ada tantangan, kamu langsung bisa bilang gini, oh, every challenges, aku bisa melihat hal yang perlu disyukuri dan aku pasti akan mendapatkan possibility atau kemungkinan-kemungkinan baik dalam tantangan ini. Selesai tantangan tersebut. Karena life is all about challenge, ya nggak sih? Kalau hidup kita nggak ada tantangannya guys, kita udah mati itu guys, udah di bawah tanah. Selama masih breathe in, breathe out, pasti akan ada tantangan. Oke, 1 minggu kemudian datang tantangan lagi, sap. Kamu akan langsung mengeluarkan ini sebagai semacam sistem kekebalan imun untuk soul jiwamu. Tantangan ini pun akan berlalu. Banyak hal yang bisa aku syukuri dalam menghadapi tantangan ini, dan aku akan menemukan peluang-peluang baru dalam tantangan ini. Oh, enak kan? Enak. Itu makanya disuruh kamu jadi manifestor untuk kartu ini Aries. Mudah-mudahan kamu berhasil melakukannya ya guys. Karena September itu 30 hari, itu panjang waktunya. Yes. Ketika kartu ini datang, jadi kayak melihat sisi baik dari sebuah keadaan yang tidak mengenakan. Berarti keadaan tidak mengenakan akan terjadi di bulan September ini guys. Itu yang membuat kamu disuruh untuk mencari sisi positif yang bisa kamu syukuri. Gak usah banyak-banyak.
let's say September ini kamu harus terbaring di rumah sakit bed rest, ya, misalnya seperti itu yang keluar guys. Tarot reader seperti itu cara kerjanya. Cari hal yang bisa kamu syukuri dengan berbaring di rumah sakit. Oh, akhirnya aku bisa makan yang bagus di sini, rutin makannya on time. Karena selama ini waktu aku masih belum masuk rumah sakit, nggak kena sakit begini, makanan aku nggak beres. Kadang makan, kadang nggak, lembur terus, nggak bisa istirahat. Ya setidaknya selama beberapa hari ke depan aku bisa istirahat deh. Nah, itu ada ucapan syukur atau hal yang bisa kamu syukuri dalam sebuah situasi yang tidak mengenakan, ya. Possibility, let's say begitu. Misalnya ada tentang kemungkinan atau peluang yang kamu dapatkan di situ. Mungkin kamu bisa bikin plan. Oke, dalam keadaan kamu istirahat di rumah sakit, begitu misalnya kamu bisa bikin plan after this what. Mungkin kamu bisa membenahi pola makanmu, membenahi cara kamu istirahat, dan kemudian bikin rencana tentang apa yang akan kamu lakukan berikutnya untuk menghandle keadaan pekerjaan kamu yang memang mungkin ribet banget guys. Kita semua sadar itu ya, yang namanya kerjaan, karir itu pasti akan ribet. Kamu mau bikin strategi, nah dari situ kamu akan dapat possibility ya. Ada hal tidak mengenakan yang terjadi, cari cara untuk bersyukur atau mensyukuri sesuatu dari keadaan tersebut, dan cari kemungkinan atau peluang baru dari situasi yang tidak mengenakan tersebut. And you can do that by manifesting. Okay? Kita akan segera teruskan untuk kartu keluna atau direction. Kalau panduan make juga kalau panduan kalau panduan Holy Spirit come to this reading, please bless this reading. For Aries, collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, direction, clue, advice for September 2023. Thank you very much. Okay. Emang kamu Aries ya. Oke. Sama kan guys cara keluarnya tadi. Aries agak nakal ini. Oke, open minded, berpikiran terbuka. Oke, ini gak usah di screenshot. Ini aja clue atau nasihat, petunjuk ya, supaya bulan beginilah guys. Kalau OCD. Supaya bulan September ini terasa menyenangkan, open minded, berpikiran terbuka. Dia ini jidatnya jenong banget guys ya. Mungkin kamu jidatnya jenong, gak masalah. Kalaupun gak jenong, silakan kamu jenongkan dari sekarang aja. Aku bercanda. Oke. Open minded ini open for every opportunity, every possibilities ya. Kemungkinan itu bersikap terbuka guys. Jangan pikir open minded itu kamu akan menerima sesuatu ya, any kind of principle. Jangan pikir ketika misalnya LGBT misalnya, kamu itu nggak harus menerima konsep LGBT, tapi kamu bisa berpikiran terbuka terhadap konsep LGBT ya. Kalau seandainya kamu close minded, kamu akan hajar itu habis-habisan, hina lah, kayak apa namanya, aduh you know lah ya, semua yang negatif, menyerang, attacking tentang LGBT. Itulah yang close minded. Open minded, yes, whatever you are, just be you are. Yang pasti kamu harus bertanggung jawab atas dirimu, keadaanmu saat ini, dan apa yang kamu lakukan. Whatever, aku tidak mendukungmu, aku pun tidak menentangmu. Just be yourself. Aku akan berjalan di sebelah sini, silakan kamu berjalan di sebelah sana. That's the open minded. Kamu tidak perlu harus bersetuju ria dengan sebuah prinsip to be a open minded person. No. Open minded itu hanya bisa kamu lakukan ketika kamu memahami sesuatu, mencari informasi tentang sesuatu, melihat sisi negatif dan sisi positif tentang sesuatu, dan kemudian karena kamu open minded, kamu akan tahu memproteksi dirimu supaya tidak terganggu atau tidak terpengaruh dengan situasi tertentu, keadaan tertentu ya. Itu batasannya ya. Open minded ini bukan setuju. Ingat, di bulan September ini kartu clue open minded ini bukan harus menyetujui, tapi tentang kayak give space dan kemudian memberi kesempatan kepada orang. Oke? Akan ada prinsip-prinsip yang sulit untuk kamu terima di bulan September ini, pemahaman yang sulit kamu terima, sifat orang yang sulit kamu terima, keadaan yang sulit kamu terima, karena itu berbeda dengan yang kamu ketahui atau berbeda dengan dirimu. It's not you, begitu dia. Dan kalau kamu defensif, September ini akan seperti di neraka bagimu. Kalau kamu close minded, kamu tidak mau memahami, kamu tidak mau menganalisa tentang prinsip atau pendapat atau orang yang menurutmu aneh tadi, September ini akan terasa, oh my god, it's like on hell.
Contohnya bos kamu. Aku heran deh lihat bapak ini atau ibu ini udah jam 2 pagi tapi masih kerja aja, matanya masih on saja begitu ya. Aku nggak bisa hidup kayak dia, bla 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 bla. That's the close minded. Oke, tapi kalau kamu open minded, kamu akan melihat kenapa dia begitu. Bisa jadi dia pulang ke rumah gak ada orang guys di rumah. Karena aku pernah punya bos seperti itu. Jadi dia selalu menahan kami untuk lembur karena dia tidak punya keluarga di rumah. Jadi dia tuh merasa kalau pulang ke rumah bengong, karena itu hanya dalam bentuk kos-kosan atau apartemen begitu. Dan dia bukan tipe yang suka kesana kemari gitu, orangnya tipe yang diam tenang begitu. Jadi di rumah itu ngapain juga, mending gua di kantor sampai jam 2 pagi ya. Dan dia tidak menyuruh kami itu sampai harus lama di situ. Tapi kan ya kita tahu ya, bos belum pulang kita belum boleh pulang, kan biasa begitu. Nah, orang yang close minded akan bilang, gila lu, ini orang gila, ini bla 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 bla. Jadi kamu akan merasa tertekan dengan keadaan itu. Tapi kalau kamu open minded, kamu akan datangi dia guys, bos kamu ini. Pak, memang kita harus lakukan ini ya sampai jam 2 pagi. What's going on with you? What the fuck is going on? Lu gila ya? Nggak, kamu harus sampaikan itu. Karena aku pernah bilang begitu juga ya. Dan aku baru menyadarinya itu penting. Baru dia bilang, oh iya, kamu pulang. Kamu jangan tunggu saya. Waktu itu bos aku bilang begitu. Karena saya memang di sini mengerjakan ini for killing time. Jadi nanti ketika pulang langsung tidur. Kamu silakan pulang kalau mau pulang. Nah, itulah orang yang open minded. Kamu nggak perlu setuju dengan pendapat dia tentang stay at the office until 2 a.m. Tapi kamu tidak kamu tidak defensif dengan prinsipnya tersebut. Kamu punya prinsipmu sendiri. Nah gitu ya guys. Apapun itu ya, any kind of situation, jangan menyerang, menutup, tapi cobalah pahami. Kalau kamu tidak mau memahaminya, September ini akan sulit sekali untuk kamu hadapi. Karena setelah kamu memahaminya, kamu tahu mengantisipasinya. Bisa jadi beberapa di antara kalian mungkin akan menyadari, oh my god, that's the right principle. Setelah open minded, kan kamu menganalisa ya. Open minded kan batasannya analisa, bukan harus langsung menyetujui. Bisa jadi hasil analisamu ini nanti kamu nggak setuju atau kamu jadi setuju. Nah, ketika kamu jadi setuju, artinya kan kamu mendapat pemahaman baru. It's okay, nggak ada masalah. Aku pun setuju dengan begitu. Dan itu tetap akan membuat September ini jadi menyenangkan bagimu. Setuju nggak setuju? Kalau kamu open minded, September ini akan menyenangkan bagimu. Oke? Kita akan segera teruskan guys. The highlight. I call upon the Almighty God to dengarkan the scope of the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries Collective Sun, Moon Rising, and Sun Mars. Oke, satu kartu untuk karirnya Aries. Ini dia guys. Satu kartu untuk finansial. Satu kartu untuk romance Aries yang sedang couple. Iya. Satu kartu romance untuk Aries yang sedang single. Oke, kita akan segera mulai dari karir kamu dulu Aries. The wise counselor di sini, unity with a spiritual minded community, ask the divine for help and trust the answer will come. Ya, itu dia. Kamu kayak akan bimbang atau ragu-ragu mengenai karirmu ini Aries di bulan September ini. Jangan diam, kamu harus bertanya. Wise counselor ini sebenarnya penasehat agung ya guys. Ini kartunya Taurus. The Hierophant, the Pope katanya, atau Paus kalau dia di deck konvensional, yang akan dipercaya sebagai orang yang bijaksana. Ya, antara kamu yang akan dijadikan orang yang bijaksana, dimintai pendapat, atau kamu butuh mendengar pendapat dari seseorang. Just take how it resonates to your personal life. Ya. Grace and possibility, open-minded. Dan kemudian di sini Hierophant, wise counselor. Ini pemahaman tingkat tinggi guys. September ini bisa jadi akan menghasilkan keputusan penting di dalam hidupmu. That's why jangan diam Aries. Ya, dalam karirmu ini kamu harus tanya orang yang tepat. Atau ketika nanti ada orang yang meminta saran darimu, itu karena memang kamu adalah the Hierophant atau wise counselor, kamu harus bantu.
Bisa jadi mungkin nanti rekan sekerjamu datang, Eris tolong dong, gue gini 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 gini, menurut lo gimana ya gitu. Dan kamu tahu jawabannya, tapi kamu bilang, males ngapain juga gue bantuin lu, nggak ada gunanya. No, this is the Hierophant. Ini adalah kepercayaan yang diberikan kepadamu untuk membantu dia. Energetically, mungkin kamu tidak mengetahui itu, tapi kamu akan tahu. Pertanyaan dia itu kamu udah tahu jawabannya apa. Silakan kamu bantu dia, ya. Atau kalau kamu bingung mentok mau ngapain ini ya, so many question runs in my head begitu, silakan kamu minta bantuan dari orang yang kamu percaya. Biasanya sih the Hierophant ini orangnya tua guys, senior yang lebih berpengalaman, bisa atasan, bisa HRD, bisa rekan kerja yang satu level tapi dia sudah lebih lama kerja dari kamu, bos juga ya. Silakan kamu berkonsultasi katanya, karena penting di bulan September ini. Dan semua hasil pembicaraan tersebut kamu harus tanggapi dengan open minded. Begitu juga dengan orang yang datang minta bantuan ke kamu harus bisa open minded dengan keadaan dia yang berkaitan dengan pekerjaan. A very very deep talking will be happening at September, Aries. Akan banyak pembicaraan mendalam yang terjadi di bulan September ini mengenai karir. Antara kamu yang butuh saran dari orang yang berpengalaman, atau kamu adalah orang yang berpengalaman tersebut dan kamu wajib untuk memberikan saran ke mereka yang sedang kebingungan. Oke? Mengenai karir ya. Oke, kita teruskan untuk kartu keuangan, The Seven of Pentacles. Ini tentang sabar guys. Waiting patiently for the harvesting time. Menunggu sabar sampai waktu panen tiba. Apakah akan ada panen, Ray? Tentu saja, but not happen at the September. Panen gak gua, Ray, dalam hal keuangan? Yes, tapi tidak di September. Kamu masih berada di jalur yang tepat karena disuruh waiting. Bayangkan kalau kamu sedang di bank gitu guys, kamu nomor antrian 30 dan kemudian yang sekarang sedang dilayani nomor antrian 25. Apakah aku akan dilayani teller bank? Yes. Kamu hanya perlu menunggu 5 orang lagi selesai dilayani, lalu kemudian giliranmu. Begitulah tentang keuangan untuk kamu di bulan September ini. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang di-cancel, tidak ada yang direbut orang. Kamu hanya perlu menunggu buahnya itu matang di pohon. Dan tidak terjadi di September. September hanya tentang penantian untukmu. But still you are at the right path, okay? Kita akan segera teruskan untuk Aries yang sedang couple saat ini guys. The Ten of Swords. Oh, come on. Apa ini guys? The Ten of Swords adalah kartu yang paling menyakitkan di deck tarot ya. Dan dalam hal romance antara kamu dengan pasanganmu, The Ten of Swords. Yes. You need to do something about this, Aries. Karena The Ten of Swords itu guys tidak akan terlepas jika kamu tidak melepaskan dirimu. Dan nobody can help you but yourself. Selalu Ten of Swords itu akan sendirian guys. Tidak ada orang yang terlihat di sekelilingnya. Kalaupun dia di deck tertentu dibuat ada orang lain begitu, orang lain itu hanya akan melihat, tidak membantu. Karena pedang itu tertancap 10 begitu di tubuhmu. Kamu hanya bisa cabut satu persatu. Mulai ya, sakit yang pertama tapi melegakan. Yang kedua cabut lagi sakit, tapi setelah itu melegakan. Yang ketiga cabut lagi sakit. Lu kamu gak akan pernah bisa sembuh kalau pedang itu masih tertancap di dalam tubuhmu. Iya gak sih guys? Bayangkan ada pisau tertancap di sini dan kemudian kita berharap sembuh. Kita gak cabut pisaunya, gak akan pernah sembuh guys. Ini akan infeksi. Mungkin harus diamputasi kalau terlalu lama infeksinya. Dan dalam mencabut pisau tadi itu hanya kamu yang bisa. You need to do something about this relationship, Aries. Ini sudah berlarut-larut dan sudah lama sekali aku lihat. Karena sudah sampai di 10. Kamu yang harus melakukan sesuatu, okay? Untuk bisa menyelamatkan dirimu. I don't know guys. You know, okay? Kita teruskan untuk Aries yang sedang single saat ini. Ada kartu The Moon. Kamu jomblo-jomblo sedih katanya di sini. It's okay, just enjoy the process, enjoy the moment katanya. Mungkin kamu akan putus di bulan September ini guys, atau baru putus di beberapa bulan sebelumnya, baru mengakhiri hubungan dan masih merasa dalam masa gelap. Ketika The Moon datang, ini selalu tentang psychic ability, intuitif begitu ya guys, kesendirian, refleksi atau kontemplasi ya. The Moon ini bukan waktu yang tepat untuk bersenang-senang atau pura-pura senang, Aries. Banyak Aries yang akan pura-pura senang dengan keadaannya. Aries jomblo ini, happy, ayo kita nge-club guys, come on baby, malam masih panjang begitu. It's a fake, palsu. Hindari kepalsuan. Kalau kamu memang merasa lebih tenang sendiri aja dulu. Kalau kamu perlu menangis sendirian, silakan menangis sendirian. Gak perlu pura-pura bahagia. Karena The Moon ini bilang kamu perlu tenang sendirian.
Diam dan tidak perlu memberitahukan tentang perasaanmu ke banyak orang, Aries. Oke, The Moon itu tentang rahasia terselubung. Nikmati sendiri, telan sendiri. Aries couple dan Aries single sama-sama nggak enak guys kartunya tentang romance di September ini. Yang couple tadi disuruh untuk menyelesaikan masalahnya, yang single disuruh untuk menerima kenyataan atau menikmati keadaan. But still guys, dua-duanya itu tentang kesendirian. Ya, baik yang couple dan yang single. Sendiri lebih powerful, oke? Oke, Aries, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di readingan highlight September 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.